Ini cuma gedebok pisang, benda yang biasanya dibuang begitu saja dan dibiarkan membusuk. Tapi di tangan orang Indonesia, limbah ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Pertanyaannya adalah, bagaimana benda kecil seperti ini bisa masuk ke pasar Amerika Serikat? Dan kenapa pembeli di Amerika sekarang rela membayar lebih mahal hanya karena sebuah produk disebut eco-friendly? Jawabannya ada di data, dan data ini akan membuat kamu melihat limbah pisang dengan cara yang benar-benar berbeda. Dunia sedang mengubah cara mereka membeli sesuatu. Konsumen Amerika tidak hanya membeli produk, mereka membeli cerita, membeli nilai, membeli dampak. Dan Gelang K5 punya semuanya. Bahan alami, proses handmade, serta cerita lingkungan yang kuat dan otentik. Tapi, untuk bisa menyeberang sampai ke pasar Amerika, kamu tidak cukup hanya punya produk yang bagus. Ada aturan, ada dokumen, ada standar keamanan, ada regulasi, ada tarif, dan semuanya harus dipahami dengan benar. Jadi, di video ini kita akan membongkar perjalanan lengkap Gelang K5, mulai dari kebun pisang, hingga akhirnya tiba di tangan pembeli di Amerika Serikat. Cerita ini dimulai dari gedebok pisang, limbah yang hampir selalu dianggap tidak berguna. Setelah dipotong, dikeringkan, dan dipintal, seratnya berubah menjadi bahan yang kuat, lentur, dan punya karakter unik. Brand ini ngerilis beberapa seri kayak Malabar dan Surya Kencana. Setiap warna punya vibe dan cerita sendiri. Dan karena semuanya handmade, nggak ada dua gelang yang benar-benar sama. Kalau kita lihat datanya, Amerika Serikat adalah importir terbesar produk imitation jewelry di dunia. Dan ini terjadi karena satu hal, konsumen Amerika lagi gandrung sama produk eco-friendly dan handmade. Data Capital One bilang, 80% pembeli Amerika mau bayar lebih mahal buat produk ramah lingkungan. Bahkan, survei Zipdo nunjukin, lebih dari 65% pembeli di Amerika lebih milih handmade daripada produk pabrik massal. Gelang K5 tepat berada di persimpangan dua tren besar itu, ramah lingkungan dan buatan tangan. Jadi peluangnya bukan cuma besar, tapi relevan, sesuai tren, dan punya posisi yang sangat kuat di pasar global. Indonesia punya beberapa aturan dasar. Pertama adalah legalitas usaha. Kamu butuh NIB, NPWP, dan Profile OSS. Ini adalah identitas resmi bisnismu. Setelah itu ada dokumen inti seperti Commercial Invoice, Packing List, Surat Keterangan Asal atau COO, dan PIB. PIB adalah dokumen yang paling penting. Ini izin resmi bahwa barang kamu boleh keluar dari Indonesia. HS Code untuk Gelang K5 adalah 71179T0, yaitu kode untuk perhiasan imitasi. Kalau HS Code salah, bisa terjadi pemeriksaan tambahan, bahkan barang tertahan. Karena bahannya alami, sering diminta material statement atau MSDS sederhana. Ada 3 pemeriksa utama, CPSC, USDA, CBP, dan FTC Green Guide. 4 lembaga dengan fungsi berbeda. Yang pertama mereka cari adalah label Made in Indonesia. Label ini wajib, harus jelas, tidak boleh mudah lepas, dan harus dalam bahasa Inggris. CPSC kemudian memeriksa keamanan produk. Komponen logam tidak boleh mengandung nikel atau timbal berlebih. Stainless steel adalah pilihan aman. USDA memastikan bahan alami seperti serat pisang bersih dan bebas hama. Dan kalau kamu mengklaim gelang ini eco-friendly, FTC Green Guides bilang kamu harus bisa membuktikannya. Setelah itu semua beres, CBP bakal cek invoice, packing list, HS code, dan nilai barang. Barang ini masuk kategori Teben 1179 Olo. Tarif masuknya sekitar 3,2%.
Untuk pembayaran, UMKM pemula biasanya memakai Letter of Credit atau LC karena lebih aman dan dijamin langsung oleh bank. Setelah beberapa kali transaksi lancar, metode pembayaran bisa diubah ke documentary collection atau uang muka sebagian supaya lebih efisien.